Dan pemirsa, saat ini kita langsung bergabung ke informasi terkini. Presiden Joko Widodo yang tiba di Cianjur saat ini untuk melihat situasi terkini. Saat ini pun Presiden memastikan dari kesiapan rumah anti gempa, rumah tahan gempa yang tentunya akan saat ini dipersiapkan tentunya untuk memfasilitasi para korban gempa. Kunjungan Presiden Joko Widodo ini merupakan kunjungan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya pada tanggal 24 November lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi tempat epicentrum dan juga beberapa lokasi pengungsian bagi para korban gempa Cianjur. Saat ini pun Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan dari rumah yang akan dijadikan tempat tinggal bagi para korban gempa Cianjur. Ditemani oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga sejumlah pihak lainnya, Presiden Joko Widodo saat ini tiba dan langsung meninjau lokasi. Dan peninjauan lokasi pengungsian penduduk kali ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi posko Paspampres Peduli Gempa Cianjur di Kampung Gunung Lajung, tepatnya di RW 06, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan meninjau pondok pesantren Darul Falah pimpinan Kiai Haji Khairul Anam di Desa Jamudipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Lokasi pengungsian ini pun juga dipastikan terkait dengan keamanannya, ketersediaan logistik, dan juga kondisi dari para pengungsi. Saat ini kami akan kembali bergabung bersama dengan rekan Muhammad Reza langsung dari lokasi tempat tinjauan Presiden Joko Widodo. Reza, apakah sudah bisa mendengar suara saya di studio? Baik, rekan Muhammad Reza, saat ini bisakah Anda gambarkan terkait dengan agenda dari Presiden Joko Widodo di lokasi gempa Cianjur kali ini? Pagi hari ini Presiden Joko Widodo meninjau lokasi posko pengungsian tepatnya posko di Kampung Gunung Lajung 1, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Pada hari ini, dan kita baru berjalan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memasuki salah satu tenda pengungsian didampingi oleh Menteri PUPR, dan juga Pak Menko PSK juga mendampingi Presiden Joko Widodo ke posko pengungsian Paspampres di Kecamatan Cugenang. Dan untuk informasi, Martin, bahwa untuk saat ini di posko ini jumlah pengungsinya ada sekitar 672 orang atau sekitar 233 kakak. Untuk di posko pengungsian ini terdiri dari 4 tenda, begitu, 4 lokasi, 4 titik. Yang pertama ada di jalur masuk gerbang, 4 tenda, kemudian juga ada beberapa tenda-tenda kecil, serta juga ada beberapa tenda bunga dan tenda jalur sungai, yang juga didirikan di posko ini. Dan kalau kita lihat saat ini Presiden Joko Widodo juga menyapa para pengungsi yang ada di posko, dan juga tadi kami melihat memberikan bantuan presiden atau bantuan yang disalurkan oleh Presiden Joko Widodo di pengungsian. Kami juga tadi melihat bahwa sejumlah pengungsi yang terdiri dari anak-anak, kemudian orang dewasa, serta juga sebagian besar yang ada. Baik, kami nanti akan kembali kepada rekan Muhammad Reza langsung dari lokasi. Pemirsa, kembali kami jelaskan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo mengunjungi posko Paspampres Peduli Gempa Cianjur di Kampung Gunung Lanjung, RW 06, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Dan ini merupakan kunjungan lanjutan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa rehabilitasi bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan pemerintah ataupun perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah setelah proses evakuasi dan distribusi bantuan selesai dengan baik.
Dan ini pun juga menjadi salah satu skema bantuan yang difokuskan dari Presiden Joko Widodo. Selain dari bantuan dan bentuk logistik, namun Presiden Joko Widodo akan mengatakan bahwa bantuan yang akan diberikan adalah rumah yang tahan gempa. Mengingat saat ini juga epicentrum di tempat lokasi gempa pun juga masih menjadi perhatian karena ternyata selama ini lokasi yang menjadi perhatian tersebut masih menjadi lokasi penghunian warga. Agenda dari Presiden Joko Widodo yang kami dapatkan pemirsa usai mengunjungi dari posko Pas Pampres Peduli Gempa Cianjur. Presiden Joko Widodo nantinya akan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Falah pimpinan Kiai Haji Khairul Anam di Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang. Kemudian akan dilanjutkan dengan peninjauan rumah khusus tahan gempa teknologi RISA bagi masyarakat terdampak bencana, tepatnya di Sirna Galih, KC3 Dilaku, Kabupaten Cianjur. Dan usai memantau ataupun meninjau rumah khusus tahan gempa teknologi RISA, Presiden Joko Widodo akan melanjutkan peninjauan di Masjid Al-Firdaus di Tapal Kuda, Cianjur. Peninjauan Presiden Joko Widodo ini pemirsa akan difokuskan pada lokasi-lokasi pengungsian warga yang masih bertahan di posko pengungsian dikarenakan rumah huniannya sudah tidak layak dihuni. Kami kembali bergabung bersama rekan Muhammad Reza. Reza, bisa Anda kembali jelaskan terkait dengan fokus agenda Presiden Joko Widodo kali ini, Reza? Martin, untuk fokus agenda dari kunjungan Presiden Joko Widodo pada hari ini di Cianjur, lokasi terdampak gempa, saat ini Presiden Joko Widodo meninjau lokasi posko dan memberi sejumlah bantuan Presiden atau banpres yang tadi sudah disalurkan oleh sejumlah pengungsi yang ada di posko ini. Setidaknya ada sekitar 600 pengungsi atau sekitar 200 dari 200 kakak yang kemudian berada di posko ini yang terbagi menjadi beberapa lokasi. Ada 4 titik lokasi di posko Pas Pampres ini, yang juga ada beberapa tenda-tenda yang dibangun, tidak hanya tenda besar atau tenda induk, namun juga ada beberapa tenda-tenda kecil yang didirikan oleh Pas Pampres di lokasi posko ini. Dan saat ini pun juga Presiden Joko Widodo tengah melihat salah satu posko atau tenda pengungsian yang berada di posko ini. Kalau kita bisa gambarkan kondisi pengungsi saat ini memang masih banyak yang berada di posko. Dan tadi kalau kita lihat pada kunjungan sebelumnya, Presiden Joko Widodo di tenda posko tadi yang berwarna biru, di situ juga ada beberapa pengungsi yang notabene adalah anak-anak dan perempuan. Bahkan kami lihat ada beberapa ibu-ibu hamil yang juga tadi berada di dalam posko ini. Dan di posko ini juga sejumlah fasilitas sudah ada seperti tempat pemeriksaan atau posko kesehatan yang didirikan oleh Dinas Kesehatan setempat dan juga dari Pas Pampres, serta juga posko-posko logistik bantuan juga sudah didirikan di posko ini. Untuk update-nya, Martin, saat ini ada di 233 kepala keluarga dan 672 orang yang masih berada di posko Pas Pampres di Kecamatan Cugenang ini. Martin. Bisa Anda kembali jelaskan agenda selanjutnya dari Presiden Joko Widodo setelah meninjau lokasi? Martin, setelah meninjau lokasi untuk pagi hari ini, rencananya Presiden Joko Widodo akan melanjutkan peninjauannya ke Pondok Pesantren Darul Falah di Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, dan selanjutnya juga akan meninjau lokasi rumah khusus tahan gempa untuk yang menggunakan teknologi RISA yang berada di Desa Sirna Galih di Kecamatan Cilaku, yang selanjutnya nanti pada siang hari Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan atau direncanakan akan meninjau Masjid Al-Firdaus di Tapal Kuda. Nantinya rangkaian dari kunjungan Presiden Joko Widodo ini juga selain kemudian melihat situasi terkini dari kondisi pasca gempa, rencananya juga Presiden Joko Widodo juga akan langsung memberikan secara simbolis untuk bantuan dana yang akan diberikan kepada para korban, utamanya para pengungsi yang berada di lokasi ini. Utamanya di Cianjur, kami juga masih akan memastikan sebenarnya berapa yang akan diberikan nantinya bantuan kepada para korban yang ada di Cianjur ini. Marvin.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Marvin Suristio. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi gempa Cianjur, meninjau kondisi dari para pengungsi dan memastikan keamanan dari rumah tahan gempa yang rencana akan diberikan ataupun didirikan dari pemerintah. Kembali kami akan mengajak Anda melihat informasi terkini langsung dari lokasi. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Muhammad Reza yang memantau langsung di lokasi tempat pengungsian. Reza, bisa Anda gambarkan saat ini apakah Anda sudah mendapatkan konfirmasi berapa jumlah pengungsi yang ada di tempat Presiden meninjau? Mungkin untuk jumlah pengungsinya ada sekitar 600 pengungsi yang masih berada di posko Pas Pampres ini, atau dari sekitar 233 KK yang berada di lokasi ini. Tadi sekarang Presiden tengah bergerak menuju ke salah satu tenda pengungsian, dan kalau kita lihat memang untuk di lokasi ini ada terbagi 4 titik lokasi pengungsian yang tersebar, juga memiliki beberapa tenda-tenda, baik tenda besar maupun juga tenda kecil yang berada di posko pengungsian ini. Dan untuk kondisinya saat ini juga beberapa warga masih berada di tenda pengungsian. Untuk bantuan sendiri sebenarnya sudah tercukupi untuk bantuan-bantuan yang ada di posko ini. Dan kami tadi sempat melihat untuk posko kesehatan memang ada masih ada beberapa pasien yang dirawat begitu di posko atau tenda kesehatannya. Ada sekitar 29 pasien yang saat ini masih menjalani perawatan di posko kesehatan yang ada di posko ini. Rata-rata untuk penyakitnya, para pasien tersebut menderita ISPA, menderita penyakit kulit serta luka-luka dan juga asma yang diderita oleh pasien yang berada di posko kesehatan ini. Marvin. Apakah lokasi posko yang Anda laporkan saat ini masih menjadi posko pusat atau posko dengan jumlah terbesar pengungsinya, Reza? Bisa dikatakan ini salah satu lokasi posko yang memiliki jumlah pengungsi yang cukup besar, Marvin. Ada sekitar 233 KK yang berada di lokasi ini. Dan kalau kita lihat juga memang masih ada beberapa posko-posko yang dibangun oleh relawan maupun juga instansi. Dan untuk saat ini total kami melihat bahwa masih ada, untuk saat ini data terakhir bahwa masih ada sekitar 114.000 orang yang masih mengungsi akibat terdampak dari gempa Cianjur ini, dan juga informasinya bahwa masih ada sekitar kurang lebih 41.000 KK yang mengungsi dan dikarenakan rumahnya masih rusak begitu. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini rumah rusak berat masih sekitar 8.000 rumah rusak berat, kemudian 11.000 rumah rusak ringan, dan sekitar 18.000 rusak sedang, maksud kami 11.000, dan rusak ringan sekitar 18.000. Jadi memang untuk posko ini bisa dikatakan sebagai salah satu posko yang cukup besar dan menampung sekitar 4 RT yang ada di posko ini. Marvin. Reza, apakah Anda juga sempat mendengar dari tinjauan dari Presiden Joko Widodo kepada warga ketika ia berinteraksi dengan warga? Bantuan apa yang kiranya masih diperlukan warga? Untuk di tempat kami melaporkan saat ini, kami belum bisa mendengar langsung apa percakapan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan para pengungsi pada saat tadi menyapa para pengungsi di tenda yang ada di posko ini. Namun tadi kami melihat bahwa Presiden membagikan begitu bantuan Presiden atau Banpres berupa sembako kepada para pengungsi yang ada di tempat ini, dan kami melihat juga rata-rata pengungsinya adalah dari anak-anak dan juga wanita, apalagi juga ada beberapa ibu-ibu hamil yang berada di lokasi ini. Namun juga kami melihat sudah cukup baik sebenarnya fasilitasnya di posko Pas Pampres ini, Marvin, seperti ada tenda posko kesehatan, kemudian juga posko logistik yang ada dokter 24 jam yang juga yang berjaga. Tidak hanya itu, juga ada dari dinas kesehatan setempat, kemudian puskesmas yang juga standby di 24 jam di posko Pas Pampres ini. Dan kalau kita lihat juga
karena situasinya masih dalam situasi COVID-19, ini juga masih tetap mematuhi protokol kesehatan, semua menggunakan masker, dan juga tadi kita lihat protokolnya juga cukup ketat untuk menghindari kerumunan yang ada di posko ini. Martin. Risa, saat ini saya melihat di layar kaca, Presiden dan juga segenap jajaran menteri dan lainnya saat ini tengah mengunjungi lokasi pengungsian. Saya melihat seperti sistemnya bilik-bilik seperti itu ya. Bisa Anda jelaskan, satu bilik seperti ini bisa memuat berapa orang dan bisa Anda jelaskan bagaimana kondisinya? Baik Marvin, untuk di posko pengungsian ini benar memang bahwa terdiri dari beberapa bilik-bilik. Setidaknya ini ada terbagi menjadi 4 titik yang ada di posko ini. Yang pertama itu ada jalur masuk gerbang, di sana ada 4 tenda yang dihuni sekitar 77 orang. Kemudian di tenda kecil yang berdekatan dengan sekitar pos kesehatan itu ada 12 tenda juga yang dihuni sekitar 203 orang, dan juga ada tempat tenda besar lagi di dekat tempat bunga itu dihuni sekitar 122 orang, dan yang saat ini kemudian disusuri mungkin dilihat juga oleh Presiden Joko Widodo adalah tenda jalur sungai. Ini ada sekitar 5 tenda yang dihuni oleh 81 kakak atau sekitar 270 orang. Jadi total untuk saat ini di posko Pas Pampres ini ada tenda bunga besar terdiri dari 1 buah atau 1 tenda. Kemudian ada tenda terpal yang terdiri dari 21 tenda terpal. Dan kalau kita lihat memang kondisinya masih seperti kondisi pada tenda-tenda pengungsian. Masyarakat juga masih atau pengungsi masih berada di dalam tenda-tenda pengungsian ini. Namun untuk mobilisasinya kalau kita lihat memang cukup baik begitu untuk logistik maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, termasuk juga sanitasi. Kami melihat ini masih banyak terdapat WC portable begitu yang bisa digunakan oleh warga, dan juga ada beberapa rumah-rumah sekitar yang masih berfungsi dan bisa digunakan oleh warga. Kami juga tadi melihat ada tempat misalnya untuk dapur umum, kemudian juga kami melihat ada penyaluran logistik makanan yang disampaikan atau diberikan oleh para relawan ke posko ini. Marvin. Ya Risa, dia agendakan bahwa Presiden akan meninjau rumah khusus tahan gempa teknologi Risa, begitu ya. Apakah Anda tadi sudah sempat melihat dalam perjalanan Anda menuju ke lokasi, atau apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal ini? Satu-satu, jangan ada yang gila. Lokasi kami belum melihat lokasi tepatnya untuk pembangunan rumah yang menjadi kawasan Baik, sebelum saya akan kembali bergabung bersama Anda, Risa, pemirsa, saat ini kita melihat bantuan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pengungsi yang masih ada di posko Pas Pampres Peduli Gempa Cianjur di Kampung Gunung Lanjut. Ini rotinya bareng-bareng, ini bareng-bareng. Yang merah itu yang belum. Yang merah. Ayamnya belum. Ini belum Pak. Yang putih Pak. Kasih. Ini Pak yang putih Pak. Yang Gantian nih Mas Robi, ambil 2. Ya. Next gantian. Badak kenapa? Jadi kita melihat pantauan di lokasi pengungsian kali ini, pemirsa. Presiden Joko Widodo yang tadi sempat berinteraksi secara singkat bersama dengan sejumlah pengungsi, menanyakan bagaimana selama ini kebutuhannya, apakah sudah cukup. Kemudian para pengungsi pun mengatakan bahwa ya, tapi juga kemudian ia masih membutuhkan bantuan tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di posko. Mengingat juga kita melihat laporan sebelumnya di posko ini menampung sekitar 5 RT dengan sejumlah KK, yang artinya pun juga ketersediaan dari logistik bantuan pun juga terus dibutuhkan bagi para pengungsi korban gempa Cianjur kali ini.
Bantuan langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan kunjungan yang kedua Presiden Joko Widodo mengunjungi gempa Cianjur, di mana sebelumnya Presiden sempat mengunjungi lokasi epicentrum, mengunjungi posko pengungsian, fasilitas kesehatan, dan kali ini kunjungannya kembali untuk memastikan bahwa pemenuhan dari bantuan sudah cukup atau sudah terpenuhi bagi para pengungsi. Informasi yang kami himpun di lapangan, pemirsa, bahwa Presiden juga nanti akan meninjau rumah khusus tahan gempa teknologi RISA bagi masyarakat terdampak bencana di Sirna Gali. Ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen dari Presiden Joko Widodo pada sebelumnya pada tanggal 24 November yang lalu, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera membangun tentunya rumah khusus tahan gempa, mengingat masyarakat yang jumlahnya sangat besar, masyarakat yang juga masih tinggal di lokasi terdampak atau lokasi epicentrum dari gempa ini, sehingga dikhawatirkan ada kemungkinan lainnya, sehingga Presiden memberikan solusi, salah satunya mendirikan rumah tahan gempa dan memfokuskan tempat tinggal mereka di lokasi-lokasi yang relatif lebih aman dibandingkan dengan yang sudah dihuni sebelumnya. Kembali kami bergabung bersama rekan Muhammad Reza yang memantau langsung dari lokasi. Reza, bisa kembali Anda jelaskan kepada kami dan juga pemirsa terkait dengan pantauan Anda dengan rumah khusus tahan gempa teknologi RISA ini? Marvin, untuk update-nya, rencananya nanti Presiden Joko Widodo akan meninjau rumah khusus tahan gempa sekitar pukul 12 nanti. Dan informasinya bahwa untuk saat ini di lokasi tersebut sekitar 2,5 hektar begitu rencananya akan dibangun tepatnya di Desa Sirna Gali yang menjadi lokasi dari pembangunan rumah khusus tahan gempa dengan teknologi RISA. Dan nantinya juga untuk pembangunan ini ditargetkan ada sekitar bisa menampung 200 rumah begitu, untuk 200 kakak yang juga akan direlokasi ke tempat tersebut. Dan rencananya juga selain di tempat tersebut juga ada 2 lokasi, jadi ada 3 titik lokasi nanti untuk pembangunan relokasi dari warga yang terdampak gempa. Dan untuk saat ini yang baru kemudian dilakukan proses pembersihan di daerah yang akan dikunjungi oleh Presiden di kawasan Sirna Gali nantinya. Marvin. Ya Reza, apakah akan Anda mendapatkan informasi selain di wilayah Sirna Gali ini, apakah akan ada lokasi lain tempat didirikannya rumah khusus tahan gempa tersebut? Akan ada 3 lokasi yang akan ditempati untuk relokasi nanti. Yang pertama tadi di kawasan Sinar Gali, kemudian juga ada di Pacet begitu juga, dan satu lagi di desa, kami kurang mendapat informasinya, namun untuk satu luasannya tersebut misalnya untuk di Sinar Gali tadi sekitar 2 hektar Marvin, dan kemudian untuk di satu lokasi lagi sekitar 30 hektar, dan diharapkan nanti bisa menampung para pengungsi yang ada di atau terdampak gempanya. Dan juga rencananya nanti untuk proses pengerjaan dari relokasi ini akan dilakukan oleh PT Berantas Abipraya, dan nantinya untuk tadi di sekitar wilayah Sinar Gali, tepatnya di Kecamatan Cilaku ada sekitar 2,5 hektar. Kemudian di lokasi berikutnya adalah lokasi Mande, ini ada sekitar 30 hektar. Yang untuk di lokasi Sinar Gali rencananya ada 200 unit untuk rumah yang akan dibangun yang menggunakan teknologi RISA atau rumah instan sederhana sehat. Yang saat ini informasi terakhirnya bahwa sudah berdiri sekitar 4 unit dan masih akan terus prosesnya dikerjakan. Kami juga mendapat informasi bahwa dari Kementerian PUPR sudah mengerahkan sekitar ratusan orang untuk melakukan percepatan pembangunan unit-unit yang bisa segera ditempati oleh para warga yang kemudian rumahnya rusak akibat gempa Cianjur pada bulan November lalu, Martin.
Baik, Reza, saat ini saya melihat juga di layar kaca saat ini sudah mulai bergerak ya bantuan dari Presiden Joko Widodo usai memberikan bantuan di lokasi. Apakah saat ini rombongan masih tetap berada di sekitar lokasi Anda saat ini untuk memberikan bantuan atau sudahkah akan bergeser menuju Pondok Pesantren Darul Falah? Saat ini rombongan dari Presiden Joko Widodo masih berada di lokasi posko pengungsian, Martin, yang masih melihat sejumlah lokasi posko, yang salah satu titik lokasi posko tepatnya mungkin di daerah tenda jalur sungai begitu. Di situ sekitar ada 81 kakak atau sekitar 270 orang yang berada di posko pengungsian ini. Tadi juga sebelumnya kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan bantuan presiden atau banpres berupa sembako kepada para pengungsi yang ada di tempat ini. Dan rencananya untuk agenda selanjutnya dari Presiden Joko Widodo akan segera bergeser. Ini nampaknya juga sudah bergeser, Marvin. Kita akan melihat apakah Presiden Joko Widodo akan memberikan keterangan pers saat ini atau akan di titik selanjutnya. Marvin. Baik, sembari kita menunggu apakah akan ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait kunjungan saat ini, Reza, bisa Anda gambarkan juga dari perjalanan Anda tadi mengikuti dari Presiden Joko Widodo, memantau langsung hingga ke lokasi saat ini. Bagaimana kondisi untuk dapur umum di posko pengungsian yang Anda pantau? Martin, kalau tadi saya sempat melihat bahwa untuk dapur didirikan secara mandiri oleh warga-warga yang berada di sini, utamanya dari rumah-rumah warga yang memang masih berdiri di sini. Kami tadi melihat juga ada penyaluran bantuan yang diberikan. Jadi untuk logistik makanan ini juga disalurkan melalui dapur-dapur mandiri yang ada di sini. Martin. Baik. Tampaknya saat ini, Reza, ini Presiden sudah mulai bergerak ya, menuju ke lokasi selanjutnya. Bisa Anda gambarkan? Baik, sembari saat ini kita melihat kondisi terkini. Ini tengah sini. Geser ya. Reporter di depan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ke depan aja. Nah, di situ. Gabung ya. Dapat nggak? Kembali saat ini kita menyaksikan bersama Presiden Joko Widodo meninjau langsung dari posko pengungsian, tepatnya posko Pampres Peduli Gempa Cianjur. Presiden nampak saat ini didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kemudian kita menyaksikan juga di belakangnya ada Menteri PMK Muhadjir Effendi, kemudian Menteri PUPR Basuki Mulyono, Wagub Jawa Barat, dan juga segenap jajaran dari pemerintah setempat. Saat ini sudah akan melanjutkan agendanya menuju ke lokasi selanjutnya, ataukah nantinya akan ada pernyataan pers yang akan disampaikan kepada awak pers. Yang tentunya menjadi perhatian bersama pemirsa adalah bagaimana kelanjutan dari pembangunan dari rumah khusus tahan gempa teknologi RISA ataupun rumah sederhana yang saat ini juga tengah dipercepat pembangunannya oleh Kementerian PUPR. Data yang kami himpun dari rekan kami Muhammad Risa di lapangan menyatakan bahwa ditargetkan lokasi untuk di Sirna Galih akan ada 200 rumah yang menampung 200 kakak. Kembali kita bergabung ke lokasi.